Tapi kalau menurut Adi mungkin terlepaslah dari implementasi PPKM selama kurang lebih 2 minggu ini ya di Jakarta, Bali maupun di 12 kota lainnya termasuk Medan kota kita ini. Sebenarnya kalau dari sisi aturan itu sudah bagus belum gitu? Saudara, sejumlah pedagang di kawasan Kesawan, Kota Medan keluhkan penerapan PPKM darurat karena dengan penutupan toko akan PPKM darurat ini akan diperpanjang tidak? Hai semua, podcast Onakum episode 9 dibuka dan terbuka untuk umum. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kali ini saya di podcast Onakum episode 9 sebagai host. Namaku Mikael Andi Matpaung dari Stambuk 2019. Dan aku kali ini nggak sendiri, aku ditemani sama... Nama saya Anggi Hotiobol Tambah, saya berasal dari Stambuk 2019. Nah, di podcast Onakum episode 9 ini tentu ada topik yang menarik nih kita bahas ini. Apa itu, Anggi? Jadi gini, ada beberapa negara ataupun negara-negara di dunia itu sedang mengalami penyebaran kasus COVID-19. Memang COVID-19 ini udah lama ya? Udah lama, ada sekitar kalau nggak salah 1 tahun lebih. 1 tahun sejak tahun Maret ya? Maret Iya, 2020. dari Maret 2020. Dan beberapa negara ada yang melakukan kebijakan-kebijakan mereka seperti ada lockdown, dan seperti di Indonesia itu ada seperti PSBB dan juga sekarang apa itu? PPKM itu ya? Oh iya, PPKM ya. Jadi sebenarnya dasarnya ini kebijakan ini memang untuk mengatasi COVID-19 ini dibentuk gitu kan? Iya. Tapi mungkin sekarang kita akan bahas nih, apalagi kebijakan yang sekarang sedang hangat nih, apa PPKM itu bersama narasumber kita nih. Iya. Mungkin bisa kita perkenalkan dulu narasumber kita yang sudah hadir di sini. Perkenalkan, Le. Baik, terima kasih kepada Mikael dan juga Anggi. Selamat sore kepada kawan-kawan sekalian. Selamat sore. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Adi Putra Nababan. Saya merupakan anggota aktif KPS FAUSU dan saya merupakan Stambuk 2019. Ya. Nah, jadi di sini narasumber kita atau narasumber apa bisa? Narasumbernya atau apa tadi? Lebih tepatnya itu jangan dibilang narasumber lah. Jadi kawan bertukar pikiran mungkin kawan ya. berdiskusi lah, lebih tepatnya mungkin. Iya, jadi di sini hadir kawan diskusi kita nih dari host Untuk pengurus membahas KPS tentang PPKM ini. Iya, PPKM. Dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah seperti yang sebelumnya ada PSBB dan juga PPKM. Tapi mungkin kita akan lebih fokus ke PPKM ini ya, karena Iya. ini sekarang bisa dibilang Sedang hangat-hangatnya. hangat tapi nggak positif tuayannya gitu, tanggapan masyarakat Iya, gitu. ada beberapa yang pro kontra tetap terhadap kebijakan pemerintah ini. Iya, jadi mungkin sekarang kita akan bahas regulasi lebih dalam tentang PPKM dan kebijakan COVID-19 di Indonesia. Iya. Mungkin dari pertama dari Anggi lah gitu. Ada Baik. yang mau kita diskusikan apa nih topiknya gitu? Jadi begini, pemerintah itu sedang beberapa bulan belakang ini ada pemerintah menetapkan beberapa kebijakan. Dari yang pertama itu seperti PSBB, dan yang terakhir ini yang genjar-genjarnya itu adalah kebijakan PPKM. Oh. Jadi menurut narasumber kita ya ataupun apa tadi? Kawan diskusi kita, yaitu Saudara Adi, mengenai apa sih sebenarnya perbedaannya mungkin dari kebijakan ataupun regulasi tentang PPKM dengan PSBB tersebut. Iya, mungkin tak hak-hak masyarakatnya, entah gimana pemberlakuannya, gitulah menurut Adi Baik, gitu. begini ya, sebenarnya istilah PPKM dengan PSBB ini memang perbedaannya gak ada yang signifikan sebenarnya. Ini sebenarnya hanya masalah narasi doang. Sebenarnya dalam tahap implementasinya, dalam tataran pelaksanaannya, itu sebenarnya sama. PSBB itu kan singkatan dari, sebenarnya kalau singkatannya itu pembatasan sosial berskala besar. Sedangkan PPKM itu pemberlakuan kegiatan masyarakat, kan gitu kan. Pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, sebenarnya itu seperti yang kubilang itu tadi, hanya masalah diksi saja. Nah, kalau dia misalnya PPKM dan juga PSBB, itu sebenarnya masyarakat dikasih masih melakukan kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitasnya. Kegiatan-kegiatan sehari itu sebenarnya masih dilakukan. Nah, yang menjadi polemik sekarang di masyarakat itu sebenarnya dalam tataran implementasinya itu banyak sebenarnya kontroversialnya. Nah, misalnya nih kan, PPKM ini gimana ya? Jika kita merujuk pada regulasinya, itu PPKM ini nggak ada sebenarnya diatur di undang-undang sebenarnya. Yang ada itu sebenarnya lockdown yang ada. Iya, kalau kita baca nih Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, itu istilah PPKM itu sama sekali tidak ada Ya, sebenarnya. tapi kan walaupun di tingkat undang-undang nggak ada kan, tapi kalau pemerintah mau membuat kebijakan kan, ya ada pasti surat apa? Mungkin Aturannya surat apa edaran namanya atau itu? gitu Surat ya. edaran Iya. juga.
ya itu memang sah-sah aja. Itu merupakan kebijakan pemerintah sebenarnya. Tapi ketika kita merasa dirugikan terhadap suatu kebijakan, itu ada upaya hukum sebenarnya yang bisa kita lakukan. Misalnya kita bisa menggugatnya misalnya ke PT UN, itu masih bisa, langkahnya itu memang masih dibuka. Tapi kembali lagi sama yang kubilang itu, bagaimana sih pemerintah dalam tataran implementasinya? Secara normatif memang sudah diatur memang. Artinya sebenarnya PPKM bisa digugat. Bisa digugat ya? Ya, sangat bisa. Mungkin seperti kita dari masyarakatnya, kita pasti ada yang pro dan kontra Iya. terhadap kebijakan tersebut, dan mungkin banyak yang dirugikan dengan kebijakan tersebut. Berarti kita bisa sendiri mengajukan kepada petun terhadap kebijakan yang Dibuat pemerintah. yang pro kontra Soal ini. PPKM Iya, kalau ditanya tentang itu memang sangat bisa. Kalau kita baca Undang-Undang PT UN, tepatnya kalau aku nggak salah ya, itu di pasal 53 ayat 1, itu sangat jelas sebenarnya. Dibuka ruang kepada masyarakat, apabila ada suatu kebijakan pemerintah itu yang merugikan masyarakat ataupun badan hukum perdata, itu bisa melakukan gugatan ke PT UN sebenarnya. Sebenarnya ada dua alternatif nih. Ada yang namanya gugatan, itu yang seperti yang kubilang itu tadi, itu bisa ke PT UN. Nah, jadi apabila Mikael misalnya, dia merasa dirugikan sebenarnya dari kebijakan yang PPKM ini. Nah, bisa aja secara akademik dia bisa melakukan gugatan tertulis ke PT UN. Tapi dengan Kenapa catatan, sampai sekarang nggak ada? nah itu dia. Karena misalnya kayak banyak nih kan, bukannya sulit lagi zaman sekarang kan, ada banyak penasihat hukum law office gitu. Kenapa nggak rakyat gitu? Nah, itu mahasiswa nggak bergerak di bidang hukum, mahasiswa malah bergerak hanya ya komen di IG gitu, Di story game mungkin gitu. di media sosial untuk menjelek-jelekkan kebijakan. Padahal secara normatif kita bisa ngajukan gugatan. Ya, itu dia sih yang menjadi permasalahannya sekarang. Bagaimana kita mahasiswa hukum, ya jangan hanya aktif di media sosial aja. Iya, betul ya. Mainkan saja di akademiknya, gugat aja. Kalau misalnya nih kan, di MK sebenarnya bisa aja uji materinya kita buat. Itu yang menjadi dasar kita itu di Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Ya, jadi kita bisa ajukan aja. Karena MK udah buka ruang, bahwasanya memang ini bisa dalam pengujian, itu udah diatur sebenarnya dalam pasal 51 Undang-Undang MK. Nah, kembali lagi bagaimana edukasi kita. Misalnya nih kita mahasiswa hukum, kita berani nggak untuk eksekusi itu? Jangan hanya gimana ya, keluar-keluar di media sosial, lanjutkan aja. Ditun, secara akademik ditun udah ada, di MK juga bisa ada. Nah gini lah, mungkin kalau PPKM ini kan kontroversialnya. Nah banyak masyarakat kalangan bawah yang mungkin terganggu karena kebijakan PPKM ini. Nah apakah PPKM ini bisa dibilang melanggar hak asasi manusia kita gitu sebagai rakyat Indonesia gitu? Makanya banyak yang protes gitu. Apakah ada yang terlanggar dari hak asasi manusianya gitu? Nah begini ya, kalau misalnya ditanya tentang hak asasi, orang lain juga punya hak asasi untuk menjaga kesehatannya. Kalau misalnya nih aku nih kan, aku nggak taat pakai masker misalnya, aku hiraukan ini PPKM, aku misalnya keluar ke sana ke sini, aku apatis lah misalnya, hak orang lain juga kan pasti kulanggar. Dalam artian ketika kita mempunyai hak asasi, kita juga harus menjaga hak asasi orang. Nah, tapi yang menjadi permasalahannya memang sekarang, seperti yang dibilang oleh Mikael itu tadi, banyak sekali kalangan-kalangan masyarakat, itu kalangan menengah ke bawah, katakan itu saja, ini sangat tidak mendukung ataupun sangat tidak setuju lah terhadap perlakuan PPKM ini. Karena apa? Karena gini ya, dalam seperti yang aku bilang di awal tadi, dalam tataran implementasinya, ya gimana masyarakat mau, misalnya lah pedagang-pedagang kecil itu, dia nggak ada apa-apa gitu, dilarang oleh pemerintah jualan, dia mau makan apa? Nggak ada. Nah itu terlanggar gitu. Nah itu mungkin yang menjadi Banyak lah poin kontroversialnya gitu. kontroversial dari PPKM ini. Nah disinilah yang menjadi tugas pemerintah ataupun negara dalam mengantisipasi ini. Nah kalau misalnya kita disuruh PPKM, ya pemerintah harus hadir untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari. Nah ini coba aku tanya nih. Nah, biasanya kan kalau membuat aturan itu memang harus ada solusi. Itulah si simpelnya gitu. Karena kan PPKM ini kan komennya nggak ada solusi. Ada solusinya dari kebijakan dari pemerintah. Dan juga tapi ya menurut kabar yang kudengar, sebenarnya dari segi teorinya mereka itu katanya dari pihak kepolisiannya, mereka itu sama sekali tidak pernah melarang kegiatan masyarakat
yang dilaksanakan pada seperti siang hari berjualan. Mereka nggak ada, tapi secara prakteknya di lapangan mereka itu sering melaksanakan kegiatan contoh dari Satpol PP-nya untuk penyitaan dan lain sebagainya. Mereka dilarang sama sekali. Itu gimana? Nah, ini dia yang menjadi permasalahannya sekarang nih. Ada kalanya memang aparat penegak hukum ini pendekatannya jangan pendekatan yang represif, dia harus preventif. Dalam artian, Mencegah iya dia harus mencegah. Dalam artian ketika ini nih aku pernah lihat di Instagram, ini mungkin poin terlepas dari politisasi semua ya. Iya. Ini ada gubernur, aku lupa dia gubernur apa. Dia bilangkan bahwasanya PPKM ini sebenarnya pembatasan bukan pelarangan. Dalam artian ketika aparat penegak hukum itu melakukan upaya represif bukan preventif. Misalnya nih disita misalnya gerobak dari pedagang-pedagang kecil ini. Nah, dalam artian nggak ada kasih edukasi, hanya disita aja barang-barangnya itu. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin yang perlu kita evaluasi. Nah, PPKM ini kan ada rencananya lagi nih diperpanjang. Iya. Nah, kalau menurutku gimana ya? Karena memanglah secara normatifnya sudah diatur, tapi kita harus melihatnya secara komprehensif gitu. Nah, walaupun dia udah normatifnya sudah diatur, tapi dalam tataran implementasinya itu sudah sangat memungkinkan bahwasanya itu goyang ataupun bermasalah, itu yang harus kita pertanyakan gitu. Iya, iya. Kita harus kita pertanyakan bagaimana evaluasinya ini. Ini kan mau diperpanjang. Nah, pemerintah harus hadir. Tapi untuk kan satu melakukan sisi ini. kan penerapan sanksi pidana nih, kan banyak nih yang didenda Iya, ada yang ribu didenda. Bahkan tepat itu mungkin Iya. penerapan sanksi ketika jadi gini kan, pasti kita nggak bisa melaksanakan kegiatan kita sebagaimana mestinya sebelum Sebelum- adanya corona ini. Iya. Tapi dengan adanya sanksi-sanksi tersebut itu bukan yang mengakibatkan mereka makin terpuruk ekonomi mereka dengan melakukan penyitaan dan lain sebagainya. Iya. Udah mereka dibatasi kegiatannya, tiba-tiba ada lagi sanksi begini-begini dan lain sebagainya. Apakah itu sudah tepat sanksi yang telah diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya? Karena mungkin banyak mindset masyarakat kan. Ketika dia berjualan nih yang kayak Iya. baru-baru viral ini kan. Iya. Ya, nanti katanya ada sanksi lo, nggak usah jualan kau, misalnya kata kawan-kawan kan. Ya, pemerintah masih makan aku gak ini sekarang? Iya. Ini sanksi aku nggak makan, ini gimana ini kan? Ini dia. Nah, itu dia yang menjadi permasalahannya kan. Kalau dia gak jualan, dia mau makan apa kan gitu kan. Nah, denda-denda ini mungkin sah-sah aja. Karena pemerintah juga payung hukumnya bahwasanya pemberlakuan denda ini itu kan ada. Ada alasannya mungkin. Ya, dengan nggak melakukan sembarangan itu. juga dalam pemberlakuan denda ini. Nah, yang menjadi kontroversial itu ya itu di kota kita kan, di kota Medan yang si Rakes ya namanya ya. Iya, Rakes itu. Dia kan ya gimana kalangan bawah, dalam artian kita kasih edukasi lah ke dia. Kalau misalnya kayak pertanyaan Miki itu tadi kan, Mikael itu tadi. Ya kalau dia gak kerja, dia gak makan, ya pemerintah harus hadir. harus hadir. Harus hadir pemerintah. Ini mungkin pendapat subjektif ya. Karena balik lagi sama yang aku katakan itu tadi, kalau lockdown, itu kan lockdown kan? Tutup semua, perekonomian beku, segala aktivitas itu ditutup semua. Tapi diatur itu. Tapi Ya, diatur diatur. memang. undang-undang Nah, keras. ya kan? Iya. Lockdown itu diatur di undang-undang kekarantinaan kesehatan. Iya. Yang nggak ada itu PPKM. Nah, Dan apa itu ya? kalau PPKM nggak ada dijelaskan bahwasanya ketika pemberlakuan PPKM ini sudah direalisasikan, pemerintah nggak ada memberikan. Mungkin ada lah mungkin. Ada beberapa Ada bantuan-bantuan, bantuan-bantuan. walaupun tidak banyak ya. Tapi kalau misalnya lockdown, dia memang asli pemerintah harus hadir, Hadir langsung memberikan bantuan kepada memberikan masyarakat. bantuan kepada masyarakat. Dan Karena juga gimana kita mau beli apa ya, Iya. makanan. Iya. Dan juga beberapa kan ada yang viral-viral itu juga kan. Sampai mereka itu ngomong sama pihak aparat, orang bapak enak tanpa kerja ataupun apa lain sebagainya mereka Gaji tetap bulanan. jalan, iya, tetap Gaji jalan. bulanan. Sedangkan kami masyarakat bawah ya ada ibaratnya terjadi Ya, penghasilan diskriminasi harian. juga ya, diskriminasi. Sedangkan ada seperti yang di Medan gitu kan viral kan. Kenapa? Saya lupa di komplek asli atau komplek apa gitu kan. Mereka yang orang kaya itu diberikan bantuan. Iya. Sedangkan kita yang masyarakat ini sama sekali tidak ada diberikan bantuan. Itu yang mengakibatkan masyarakat ataupun mahasiswa menyebar-luaskan begini nggak ada diskriminasi betul, dalam betul, masyarakat ini. ini. Itu gimana? Ya berarti yang salah dalam Implementasinya. implementasinya Iya, kan. implementasinya. Nah, itu dia yang menjadi sekarang yang menjadi problematikanya. Memang Covid ini kan sangat kompleks lah, bisa dikatakan memang semua negara kewalahan. Nah, walaupun di negara Inggris ya yang sudah memang
asli memang bebas ya. Iya, Ya memang lepas Singapura masker. juga. Iya, Nah, Singapura Singapura ada iklan juga. di YouTube officialnya itu. Nah, itu dia yang menjadi edukasi yang mungkin perlu kita, walaupun kita mungkin nggak ahli kesehatan, walaupun ahli perekonomian, itu mungkin sedikit disclaimer ya kan. Tapi sama yang dibilang Mikael itu tadi, kalau misalnya kita merasa dirugikan terhadap pemberlakuan PPKM ini, ya Bisa kita saja. Oh, kita gugat saja. ke Petun ya. Kita gugat saja ke PT UN bahwasanya ini memang ada yang dirugikan dari pemberlakuan ini. Nah, itu dia yang menjadi keberanian kita sebenarnya. Apakah kita mampu untuk melakukan hal tersebut? Dia yang menjadi pertanyaannya sekarang. Kalau mungkin lah menurut Adi nih, mungkin banyak penyebabnya tadi karena kontroversial ini. Tapi kalau menurut Adi mungkin terlepaslah dari implementasi PPKM selama kurang lebih 2 minggu ini ya di Jakarta, Ya, Bali maupun di 12 kota lainnya termasuk Medan kota kita ini. Sebenarnya kalau dari sisi aturan itu sudah bagus belum gitu? Iya. Apakah sudah bisa dibilang menggantikan lockdown yang dimana lockdown mungkin terlalu membebani negara, keuangan negara dari sisi harus dibilang mengakomodir gitu kan semua kebutuhan masyarakat. Tapi kalau dengan PPKM mungkin dengan hadirnya PPKM bisa membatasi tapi tidak se ekstrim itu gitu. Iya. Kalau secara aturan lah terlepas dari implementasi lah gitu. Kalau secara aturan memang sah-sah aja PPKM ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya kan lockdown ini kan sangat-sangat sukar sekali untuk dilaksanakan. Iyalah. Ya mau gimana lagi? Ya jangan hanya oke lah kesehatan memang sangat perlu lah kesehatan ini kan. Tapi ada berbagai sektor yang harus kita perhatikan. Gak ada uang, gak makan, yang gak itulah sehat paling juga. sederhananya. Iya. Nah, tapi ada juga kebijakan pemerintah tentang PPKM ini. Dia nggak memang asli buruk juga semua. Nah, dalam artian PPKM ini juga dikasih juga kesempatan kepada masyarakat untuk beraktivitas di luar. Nah, yang dibukakan oleh pemerintah itu kan ada sektor kritikal. Nah, sektor kritikal ini kan sektor-sektor yang paling penting lah. Misalnya rumah sakit, apotik, yang penting yang untuk kesehatan lah yang kritikalnya. Yang esensial itu yang paling mendasar. Nah, kebutuhan-kebutuhan paling pokok itu masih diberikan pemerintah kesempatan kepada masyarakat. Coba kita jalan misalnya ke pasar-pasar itu masih ada, kegiatan itu masih ada. Nah, itu mungkin suatu poin plus lah. Bahwasanya memang ketika pemerintah memberlakukan PPKM, ya masih dikasih kesempatan supaya kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Nah, yang menjadi kontroversial seperti yang dikatakan teman-teman itu tadi, ya mau gimana lagi kan gitu kan. Ini penyakit memang gampang menular katanya. Kata ahli-ahli kesehatan kan, gampang menular. Ya makanya setiap aktivitas-aktivitas yang udah di malam misalnya kan, yang udah malam itu pasti dibatasi dan dilakukan pengamanan. Nah, itu sah-sah saja menurutku. Karena memang kan di malam kan bukan yang krusial dia kan, kerohong. Kalau misalnya di sektor esensialnya masih dikasih. Iya. Kita mau beli beras, kita mau beli ikan segala macam, Obat, apotik kan. obat masih dikasih memang kesempatannya. Nah, ini mungkin yang menjadi pemahaman pemerintah. Kenapa nggak memperlakukan lockdown? Karena lockdown ini Kalau lockdown emang apotik nggak buka? iya Semua nggak asli, buka. semua asli nggak buka. Kayak negara Italia kan pernah sempat memperlakukan lockdown. Iya. Itu memang nggak ada aktivitas sama sekali. Berarti kita di rumah semuanya. Di rumah semuanya. Aduh. Iya. Namanya lockdown kan. Asli memang tertutup. Ya dari luar pun nggak bisa datang. Biar penyakit itu nggak nular. Tapi pertanyaannya, kita mampu nggak untuk memperlakukan itu? Itu yang menjadi permasalahan. Tapi terlepas dari itu semua, mungkin ada pro dan kontra. Ya dari saya pribadi, pemerintah juga dalam menetapkan kebijakannya mungkin bukan tanpa alasan ya kan. Apalagi Indonesia sekarang sedang lonjak-lonjaknya untuk sesi keduanya untuk virus corona, penyebaran virus corona ini. Dan mungkin apakah dari saudara Adi mungkin ada closing statementnya tentang PPKM ini, solusi gitu. bagaimana Tanggapan pribadi tentang gitu. isu-isu tersebut. Begini ya, memang aku yang paling dominan tentang diperpanjangnya PPKM ini. Nah, mungkin sekedar evaluasi lah mungkin, atau sekedar pandangan sebagai warga negara. Mungkin ini perlu dievaluasi tentang pemberlakuan ini. Coba dia dilihat secara helikopter view gitu, secara komprehensif. Memang kesehatan perlu, tapi ya kita masyarakat yang menengah sampai ke bawah
mengenai pemberlakuan dari PPKM ini sangat-sangat kewalahan. Karena ya gimana ya, kita mau makan apa gitu kalau misalnya kita dilarang untuk melakukan aktivitas. Apalagi yang paling mirisnya itu adalah pedagang-pedagang kaki lima, pedagang-pedagang yang ada di pinggir-pinggir jalan itulah. Ya, penghasilannya dari situ gitu ya. Nah, yang perlu dilakukan mungkin sekedar saran, kasihlah edukasi kepada masyarakat bahwasanya sebenarnya kasih perhatian yang paling lebih mengenai COVID ini. COVID ini penyebarannya gampang loh kan gitu kan. Nah, untuk pembelajaran juga dari beberapa negara, misalnya Inggris, itu sudah bebas karena apa? Vaksinasi. Nah, kita harus kasih juga edukasi kepada masyarakat, kenapa sih masyarakat ada yang membangkang, mau divaksin. Iya, kan banyak ada chip dan Ya, ada chip segala macam. Nah, itu yang perlu kita edukasi mungkin dari segi kesehatannya. Nah, dari segi yuridisnya mungkin kita sebagai mahasiswa hukum beranilah. Kalau misalnya itu memang udah kita merasa dirugikan, ada kok. Pemerintah kasih ruang dan wadah untuk kita melakukan gugatan. Karena di pasal 53 itu sangat-sangat jelas bahwasanya kita bisa melakukan gugatan apabila kebijakan pemerintah itu kita merasa dirugikan. Nah, apakah kita, pertanyaannya sekarang, apakah Mikael, apakah Anggi, apakah aku itu merasa dirugikan terhadap pemberlakuan PPKM ini atau tidak? Itu mungkin pendapat subjektif kita. Nah, kalau misalnya dirugikan, ya sudah, kita gugat saja ke PT UN. Gitu dia. Oh, mungkin itulah kesimpulan dari podcast kita ini ya. Iya benar. Karena ya PPKM ini kalau memang berjalan ya implementasinya jangan lari-lari jauh lah gitu dari aturannya gitu. Percepat vaksinasi dan juga mungkin protokol kesehatan seperti masker tadi ya. Karena banyak mahasiswa ini udah bandel gitu. Bandel ya. Iya, mungkin Menganggap closing statement sepele. dari Anggi lah gitu. Ya, kita dari masyarakat sekitar ya tetap harus menaati ataupun ngapain prokesnya ya. Iya. Kemanapun kita melakukan kegiatan ya tetap harus menggunakan masker untuk mengurangi penyebaran kasus virus corona tersebut. Ya, itu sih dari saya. Iya. Mungkin sekianlah dulu untuk podcast Onakum episode 9 ya tentang PPKM gini. Iya. Nah, kita harap pemerintah bisa lebih baik lagi dalam implementasi PPKM. Masyarakat juga turut membangun, mendukung dengan memperketat prokes ya, pakai Prokes ya. masker. Ini pakai masker ini sepele ini, disepelekan banyak ini. Kita aja kadang lupa ya kan gitu kan. Mungkin itulah. Mungkin untuk podcast Onakum episode 9 kali ini dinyatakan selesai dan ditutup. Mungkin terima kasih untuk Adian sebagai narasumber. Oke lah, udah bisa kita pulang.